Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ani, instansi UPT SDN Negeri Geraha Cisaid, Kecamatan Rajulan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. NIM 240110392102778822. Saya akan mengajar di kelas 6 tema 3 tokoh dan penemuannya pada subtema 1 penemu yang mengubah wajah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, sudah dalam keadaan sehat, semangat pagi yang luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kalian dan Ibu lihat semuanya hari ini masuk dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, marilah kita berdoa bersama dan akan dibimbing oleh Mas Azil. Mas Azil, tolong bimbing doanya, Mas. Siap duduk rapi. Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga doa yang kita baru saja ucapkan memperlancar dan memudahkan kita dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk menambah semangat kita dalam belajar, yuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai semangat nasionalisme dan patriotisme kita kepada bangsa kita. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
lalu, sebelumnya kita sudah belajar tentang arus listrik, yaitu lampu bisa sampai ke rumah kita. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana sih lampu bisa masuk rumah kita? Kemudian bagaimana kulkas itu bisa dingin? Bagaimana kita bisa menggosok? Itu semua karena adanya arus listrik yang masuk ke rumah kita. Semua itu berkat penemu-penemu hebat. Siapa sih tokoh yang menemukan itu? Kita akan belajar pada tema 3, yaitu tokoh dan penemuannya. Tujuan pembelajaran hari ini, 1, kalian diharapkan mampu menginformasikan teks yang ada dalam teks eksplanasi yang sudah kalian baca. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks, kalian dapat menyebutkan penemu-penemu hebat yang terkenal di dunia. Tujuan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil dari pengamatan tentang komponen listrik beserta fungsinya dengan baik. Yang keempat, dengan mengamati, kalian diharapkan mampu untuk melaporkan perubahan sosial masyarakat sebelum dan setelah ditemukannya listrik. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Siap. Baik. Siap belajar hari ini. Oke. Baiklah, Nak. Di tujuan pertama, kalian nanti diharapkan mampu menyebutkan informasi penting dalam teks. Sekarang dibuka buku tema kalian yang sudah kalian bawa. Halaman 1. Halaman 1. Ya, sudah. Halaman 1. Kalian baca, kemudian kalian pahami, kalian cari informasi penting apa saja yang ada di dalam teks yang sudah kalian baca. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Sudah? Baik. Setelah kalian membaca teks eksplanasi yang berjudul Penemu Mengubah Wajah Dunia, yaitu listrik pengubah wajah dunia. Coba ibu mau nanya, informasi penting apa saja yang sudah kalian temukan? Coba. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Saya mengetahui arus paralel dan listrik. Baik, Tiara bisa menyebutkan dari paragraf keberapa? Ketiga, yaitu Tiara menemukan adanya rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan manusia. Coba ada lagi. Baik, ayo Mbak Mona. Rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Ya. Rangkaian seri, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Siapa yang menemukan arus listrik? Tahu tadi ada? Siapa? Dalam bacaan teks tadi ada? Ada. Itu? Itu menemukan arus listrik. Nah, kita akan belajar, kita akan menyebutkan dan kita akan mengetahui siapa sih penemu-penemu itu. Nah, yuk kita lihat siapa saja penemu. Nah, sudah? Ya. Nah, di sini kalian lihat, perhatikan di layar. Ini adalah tokoh-tokoh yang telah menemukan. Ini ilmuwan hebat ya di dunia. Sampai saat ini temuannya masih kita
tidak ada fungsinya. Baik. Sekarang yang kedua yaitu penemu lampu. Dan bayangkan juga seandainya tidak ada lampu, semua akan gelap. Dan sampai sekarang lampu itu masih kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dari contoh rangkaian listrik itu adalah Ibu. Nah, apa yang kalian lihat? Senter. Apa? Senter. Senter tadi adalah contoh dari rangkaian listrik apa? Lampu seri. Seri. Dimatikan satu. Nah, yang pertama yaitu ada gambar apa? Baterai. Siapa yang bisa? Komponen menyebutkan komponen dari baterai. Yuk. Ya. Oke, baiklah. Baterai pertama. Baik, Raisya menemukan komponen yang pertama yaitu apa? Baterai. Fungsi dari komponen baterai yaitu apa di sini? Raisya menuliskan. Senter. Berarti tanpa baterai, senter tidak bisa nyala. Yang kedua, siapa? Acil. Yang lain mana? Ada sepakat, ada lampu. Yang ketiga ada tempat. Oke, untuk memancarkan cahaya. Baik. Komponen yang kedua yaitu lampu. Fungsi komponennya yaitu untuk memancarkan cahaya. Siapa lagi? Saklar. Siapa orang bebas? Selongsong atau lempeng? 5. Lempengan dari baterai. Ya. Saklar. Nomor 4 apa? Yang ke tadi Mbak Tiara langsung ke 4 bisa. Sekarang nomor lewat ya. Sekarang komponen yang ketiga. Yuk, komponen yang ketiga. Yuk. 3 yaitu lempengan logam. Sudah? Baik, yuk kita bahas satu persatu. Ini adalah contoh dari rangkaian listrik sederhana, yaitu senter, komponen dan fungsinya. Yaitu yang pertama apa? Baterai. Fungsinya sebagai sumber energi. Yang kedua, lampu. Yang ketiga, lempengan logam. Nih ya, lempengan logam untuk membuat nyambung nyala. Yang keempat yaitu saklar untuk mematikan dan
Baik, intinya hari ini kalian sudah memahami dari rangkaian listrik yang baru saja kita pelajari. Nah, baik anak, selanjutnya kalian kerja berkelompok. Kalian buat rangkaian sederhana, paralel atau seri yang sudah bahan dan alatnya yang sudah kalian persiapkan. Yuk dikumpulkan yang tadi. Yuk, kerjakan secara berdiskusi. Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang Ibu minta presentasikan hasil kelompok kalian di depan. Kelompok siapa dulu yang sudah siap? Saya. Baik, kelompok Fawazil. Yuk, maju. Teman-teman, saya akan mempresentasikan ini hasil kelompok kerja kami. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah dua jenis dasar dalam menghubungkan komponen-komponen listrik. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Rangkaian seri, saya sedang membuat rangkaian paralel. Bahan Dibaca alat dan bahannya. bahan Baik, dan dibaca. alat praktikum, Mana aja? saklar, Saklar, lampu, lampu, kabel, baterai, lakban, lakban, gunting ataupun cutter. ketika tadi proses. Ya. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika salah satu komponen rusak, setiap komponen lain tetap berfungsi. Kecerahan lampu tetap sama meskipun jumlah lampu bertambah. Kekurangannya membutuhkan kabel penghubung yang lebih banyak. Jika salah satu komponen mengalami beban berlebih, komponen lain tidak terpengaruh. Baik. Sekarang bagaimana hasil kerja Fawazil? Yuk kita buktikan ya. Kita buktikan bersama-sama. Tadi apabila semuanya nyala, yuk dinyalakan dulu semuanya. Satu-satu. Terus. Dah, dibuka. Nah, dah. Nyala semuanya? Nyala. Tapi jika dimatikan satu, Tetap nyala. jadi yang lain masih Nyala. Ya, ini adalah proses kerja dari rangkaian Paralel. Bagaimana dengan hasil presentasi Fawazil? Ada kelompok lain yang menanggapi? Terima kasih kelompok Fawazil yang sudah mempresentasikan kelompoknya, yaitu dengan membuat rangkaian listrik Paralel. Oke, kasih terusnya. Teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami membuat rangkaian seri. Bahan dan alat praktikum yang kami gunakan untuk membuat rangkaian seri adalah 1. Saklar, 2. lampu, 3. kabel, 4. baterai, 5. lakban, dan gunting dan cutter. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponennya disusun secara sejajar atau bercabang. Tegangan pada setiap komponen adalah sama. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika salah satu rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana komponen-komponennya disusun secara berurutan dalam satu jalur. Arus listrik yang mengalir melalui setiap komponennya adalah sama. Kelebihan
sehingga seluruh rangkaian mati. Kecerahan lampu akan berkurang jika jumlah lampu bertambah. Baik, yuk didemonstrasikan. Nyala? Coba sekarang series apabila dimatikan satu lampunya. Coba diputar lampunya. Lampunya yang diputar. Nyalakan dulu. Apa yang terjadi? Mati semua. Sudah tahu ya perbedaannya dari apa tadi kelompok Pak Wazil sampaikan dengan kelompok Raisa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Raisa. Perhatikan yang ada di sekitar kalian. Yuk, sekarang apa saja kegiatan manusia sebelum dan setelah ada listrik? Yuk, siapa? Ya, yang lain, oh ini, yuk, boleh. Silakan. Tulis ya. Baik, kehidupan sosial budaya manusia setelah adanya listrik berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dahulu sebelum ada listrik, orang pakai kipas kayu yang dianyam. Ya. Setelah adanya listrik pakai ada kipas angin. Ini apa selain kipas angin? Kemudian sebelum ada listrik kita masak pakai tungku. Ada tungku. Kemudian setelah ada listrik kita dimudahkan sekali, yaitu dengan adanya magic pole. Kemudian ada lampu minyak dulu. Terus bangun pagi mukanya pada hitam semua karena kena asapnya. Ya. Kemudian setelah ada listrik lampu LED. Kemudian ada dulu penyimpanan es pakai termos. Sekarang kita enak pakai kulkas. Ada freezer segala. Kemudian dulu kita nimba, ya, untuk memperoleh air kita harus menimba pakai dengan sumber yang ada di sumur. Kemudian setelah ada listrik yaitu dengan dengan sanyo. Baik. Nah, anak-anak, materi sudah tersampaikan semua, kalian sudah memahami. Sekarang ibu tanya sama kalian. Refleksi pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Apa saya sudah memahami konsep dasar rangkaian listrik seperti komponen-komponennya, baterai, kabel, lampu, dan samulas. Pinter. Ternyata Safira sudah mengetahui komponen-komponen listrik beserta fungsinya, yaitu dia telah mengetahui baterai, kemudian ada apa lagi? Kabel, terus lampu, terus kemudian ada lempeng logam lagi. Ada lagi refleksi apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Jawab siapa? Ya, apa? Saya dapat menerapkan pengetahuan ini untuk membuat rangkaian sederhana. Baik, pinter. Dari demonstrasi tadi ternyata si Opik akan menerapkan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari untuk jadi lebih baik. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, Mbak. Saya mengetahui bisnis rangkaian seri dan paralel dengan Baik. Mbak Mona mengetahui bahwa telah mengetahui arus listrik paralel dan seri. Kemudian ternyata yang lebih stabil adalah lampu paralel dibanding seri. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Yuk kita bersama-sama membuat kesimpulan. Ya, ternyata kesimpulan hari ini yaitu
listrik terutama ya, listrik sangat berguna bagi kehidupan manusia di dunia. Pembelajaran ilmu ini sudah cukup dari materi yang disampaikan, kemudian dari praktek yang sudah, kemudian soal mandiri juga sudah, dan hasilnya alhamdulillah semuanya bagus. Artinya kalian sudah menerima semua materi dengan baik. Nah, tak lupa Ibu mengingatkan kalian untuk besok pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Baik? Baik. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf. Tak lupa semangat untuk kalian belajar. Yuk, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan menutup doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Pak Wazir. Mas, tolong dipimpin doa penutup. Siap, duduk rapi. Siap. Mulai. Duduk rapi. Baik, Ibu tunjuk yang rapi.